الله الرحمن الرحيم Wa syukrulillahi wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara sekalian yang sangat saya muliakan, seperti yang sudah diberitakan ya, disampaikan bahwa acara kita topik kita hari ini adalah menabung. Saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti ya, hasrat menabung. Menabung, saudara sekalian, adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan hampir semua orang, ya, baik konsumsi maupun menabung. Bahkan menabung itu didefinisikan sebagai sisa konsumsi. Ya, misalnya penghasilan saya 5 juta, misalnya saya pakai 3 juta gitu, maka tinggal 2 juta. Yang 2 juta itu ditabung. Nah, menabung ini, sebentar ya, saya ini cari hadisnya kok tidak ketemu. Menabung ini adalah satu hal yang tidak, setahu saya ya, tidak disebutkan sama sekali dalam Quran. Quran itu ya, investasi ada, konsumsi ada. Kalau kita bicara ekonomi ya, pembangunan negara ada, tetapi ada dua hal yang tidak disebutkan dalam Quran, yaitu produksi dan tabungan. Setahu saya begitu. Mudah-mudahan saja saya keliru. Tapi akhirnya saya mencari hadis, cari hadis ke sana kemari, akhirnya saya dapat. Ini yang saya cari hadisnya ini. Lah kok gak iso buka ya? Rahimallahu rajulan yaksibu khairon wa yunfaku qasdan. Terusannya saya lupa. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Artinya, semoga Allah merahmati orang yang berusaha. Yaksibu itu, kasab itu kan ini, pekerjaan saya, mata pencaharian. Mencari uang lah gampangnya begitu. Dengan cara yang baik. Wa yunfiqu qasdan, dan berbelanja, membelanjakan uangnya itu secara wajar. Dan yang ketiga, menyimpan kelebihannya untuk menghadapi masa krisis atau masa sakit. Awal hadis tadi itu adalah rahimallahu, semoga Allah merahmati orang yang memproduksi dengan baik, lalu membelanjakan hasilnya dengan wajar, lalu menabung sisanya. Nah, inilah satu-satunya hadis yang saya dapati tentang menabung. Jadi kalau begitu, menabung itu baik dan dianjurkan oleh agama kita. Tetapi ya, kita perlu tahu ngaji menabung itu. Menabung itu ada macam-macam. Ya, ada menabung yang paling jujur itu adalah nyelengi. Nyelengi ini tidak ada bahasa Indonesianya. Ya, paling-paling orang mengatakan simpen uang di bawah bantal gitu paling-paling. Padahal nyelengi itu enggak, ngelebonin celengan. Cuman saya tidak tahu mengapa kok celengan, kok celeng gitu loh. Kok enggak sapi atau kebo gitu, tapi kok celeng. Celeng itu kan babi. Saudara kalian, nah nyeleng. Mengapa itu paling jujur? Kalau kita masuk ke uang plung gitu ya, 1 juta rupiah umpamanya, lalu kita pecah satu hari, tak, kita masukkan 1 juta, maka juga hasilnya 1 juta, tidak lebih. Ya, ini yang paling jujur. Tapi tahukah kita, saudara sekalian, yang paling jujur tadi itu sekaligus juga paling salah.
Yang bilang salah itu Quran. Itu bukan menabung. Nyelengi itu bukan menabung. Tetapi menurut istilah Quran yaknizun, yaknizuna, kanzun, kanzun, hoarding, bahasa Inggrisnya hoarding, bahasa Arabnya kanaza yaknizu, bahasa Indonesianya itu menimbun, ya. Imam Ghazali menerangkan menimbun uang ini panjang lebar dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin juz 4 bab 7, namanya judulnya Kitab Asy-Syukur. Perlu ketahui bahwa Imam Ghazali itu adalah ahli moneter, ilmu keuangan luar biasa beliau. Yang saya catat beliau itu adalah selain yang kita kenal sehari-hari, ya beliau itu adalah seorang yang berpikiran sangat dalam, ya seorang sufi yang hebat, seorang ahli fikih, seorang ahli astrologi, perbintangan, tapi juga ahli ekonomi. Beliau itu ahli moneter dan ahli tentang struktur pasar. Saudara sekalian, pernah saya punya mahasiswa itu bilang, Bapak, saya minta bimbingan Bapak untuk skripsi bagus. Kamu mau tulis apa? Tentang uang, Bapak. Itu. Uang, apanya yang kamu tulis? Ini Pak, indigenous money. Oke. Tapi jangan kamu tulis satu huruf pun sebelum kamu baca tulisan Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin. Lalu saya tunjukkan. Tuh, baca ini. Saudara sekalian, wah, di situ Imam Ghazali mengatakan, ya, banyak sekali tentang uang. Beberapa hal diantaranya adalah uang itu seperti cermin. Seperti cermin. Cermin itu memantulkan semua warna. Selama cermin itu sendiri tidak berwarna. Demikian pula uang. Uang itu memantulkan semua harga. Selama uang itu sendiri tidak punya harga. Kalau uang udah punya harga, maka uang jadi komoditas. Kalau jadi komoditas, rusak udah. Uang lalu menjadi bahan spekulasi. Itu. Satu, itu yang. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali mengatakan fungsi uang itu adalah hakim dan wasit. Bedanya apa hakim dan wasit? Hakim itu, wasit itu seperti kata itu sendiri ya. Wasato itu artinya menengahi. Wasit itu penengah. Kalau hakim itu pengambil putusan. Yang hakim, yang bijaksana, yang adil. Ya, saudara sekalian, Imam Ghazali mengatakan fungsi uang itu wasit dan hakim. Ya, menengahi orang yang bertengkar. Ini nilainya berapa? Nilainya berapa? Gitu ya. Atau naik becak dari sini ke sana berapa? Saya bilang 10.000, tukang becaknya bilang 15.000. Lalu kita berunding. Ya, akhirnya ketemu 12.000 umpamanya. Maka demikianlah uang akhirnya, kalau tidak ada uang bingung kita. Mau naik becak ke sana bingung. Ya. Baik, saudara sekalian. Yang kedua, hakim. Ya, hakim. Hakim itu dalam arti penentu nilai. Maka itu uang dalam pikiran Imam Ghazali itu hanya punya fungsi dua, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai penyimpan nilai. Ya, dalam ekonomi modern itu uang itu masih ada lagi fungsinya, fungsi kredit dan fungsi komoditas. Kurang ajar itu, yang nomor 2.3 ini. Kalau kredit itu nanti udah urusannya dengan riba.
Nah, kalau komoditas itu urusannya dengan spekulasi. Yang kedua-duanya dilarang dalam Islam. Baik, saya teruskan. Saudara kata Imam Ghazali begitu. Berikutnya, saudara, waktu Imam Ghazali menulis kitab beliau itu masih dipakai emas dan perak. Emas itu adalah dinar, perak itu dirham. Ya, tapi jangan lupa ya, jangan kaget ya. Ketika di zaman Rasulullah SAW masih hidup, beliau juga memakai emas tiga uang ya, emas, dinar dan dirham dan fulus. Fulus itu tembaga, uang Yaman. Kalau musim dingin, Nabi ke Yaman. Orang-orang Arab ke Yaman. Kalau musim panas ke Syria. Ya, ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Ya. Kepergian mereka ila fihim rihlat. Kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Di musim dingin mereka ke selatan karena selatan lebih panas. Di musim panas mereka ke utara. Kalau ke utara mereka memakai emas, uang Persia, uang Romawi dan dirham, uang Persia. Jangan lupa ya, itu dinar itu uang Romawi. Namanya aslinya itu denarius. Lalu kalau jamak itu denarii. Lalu lidah Arab mengucapkan dinar. Dirham itu uang Persia, dibuat dari perak. Nama aslinya itu drahma. Kemudian orang Arab mengucapkannya dirham. Tapi nama aslinya itu drahma. Denarius sama drahma gitu ya. Saudara kalian, mengapa Rasulullah memakai dua uang itu? Banyak sekali analisisnya. Satu diantaranya adalah isyarat kepada umatnya bahwa kalian nanti akan menaklukkan dua negara ini. Ini nanti akan jadi negara. Persia hancur pada zaman Umar bin Khattab. Tetapi Romawi Timur baru setelah zaman siapa? Mehmet ya, Raja Turki, Mehmet kedua baru bisa ditaklukkan. Tapi benar kata Nabi, itu akan jadi negerimu nanti. Saudara sekalian, saya kembali ke tadi ya. Nah, yang ketiga ini yang penting, Imam Ghazali mengatakan. Ya, kalau tunggu dulu. Dinar dan dirham itu karunia Allah. Tapi dinarnya Imam Ghazali udah beda dengan dinarnya Rasulullah ya. Dinar Imam Ghazali itu sudah cetakannya lebih bagus, ada ayat Qur'annya. Di itu dan ada nama khalifah yang sedang memerintah. Kalau dinar pada zaman Nabi itu dinarnya Heraklius itu. Di satu sisi ini gambarnya raja dan putra mahkotanya, di sebelah balik sini gambar salib. Itu yang dipakai Rasulullah. Ya, Nabi tidak membuat uang sendiri. Memang tidak membuat uang. Kita membuat uang sendiri baru pada zaman Umar bin Khattab. Baik, saya teruskan, saudara sekalian. Imam Ghazali mengatakan emas dan perak, uang itu jangan kamu anggap emas, tapi anggaplah uang. Itu kata Imam Ghazali. Mengapa? Kalau sampai kita anggap emas bisa gawat. Misalnya aja kita sekarang pakai emas dan perak dalam kehidupan sehari, misalnya. Lalu kita misalkan lagi uang 1 dinar itu, tulisannya 1 dinar gitu, beratnya 1 gram, misalnya. Berapa harganya? 1 dinar. Nilainya berapa 1 dinar? Beratnya 1 gram. Tapi di toko emas, kalau kita beli emas 1 gram, itu harganya 1,5 dinar. Apa yang terjadi? Anda mempunyai uang 1 dinar, mikir, iki kalau saya belanjakan cuman bernilai 1 dinar. Tapi kalau tak palu, tewas, rusak, tidak menjadi uang lagi, tapi menjadi emas. Dijual 1,5 dinar.
maka akan terjadi perusakan uang besar-besaran. Dan itu sering terjadi dalam negeri yang memakai emas sebagai uang. Itu. Baik, saudara kalian, Imam Ghazali menganggap uang. Nomor berikutnya yang beliau katakan adalah, kalau kau menyimpan uangmu di rumah, menimbun uangmu di rumah, itu kamu memenjara fungsi uang. Dan itu adalah tanda tidak syukur kepada Allah. Maka itu ditulis dalam judul babnya itu Kitab Asy-Syukur judulnya. Tapi seluruh uraiannya tentang uang. Kalau kau simpan di rumah, kau memenjarakan fungsi uang. Ya, uang itu tidak boleh diam, dia mesti beredar. Itu, coba aja bayangkan. Misalnya semua orang yang tidak punya uang, misalnya saya tok yang punya uang 100.000, maka saya mengatakan penghasilan saya 100.000. Panjenengan semuanya mengatakan penghasilannya 0 karena memang tidak punya. Lalu saya minta salah seorang dari bapak atau ibu melakukan sesuatu, tak ongkosi 100.000. Ya, nih 100. Hasilnya apa? Uang saya memang habis, tapi penghasilan saya 100, pendapatan saya 100 dan dia 100 juga. Jadi 200. Kalau uang tadi dibelanjakan ke situ 100.000, maka jadi 300.000. Kalau uang ini mandek fungsinya. Maka itu ya, saudara kan, menimbun uang itu dikatakan salah bin keliru alias enggak benar oleh Quran. Surat At-Taubah ayat 34. Ya. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata walam yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun emas dan peraknya dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, kasih tahu mereka akan datangnya siksa yang pedih. Itu siksa apa? Siksanya dunia akhirat. Siksanya dunia akhirat. Yang akhirat diterangkan di dalam surat itu juga ayat berikutnya, yaitu ayat 35. Nanti harta yang saya enggak hafal, ayat 35-nya saya tidak hafal. Pokoknya di neraka nanti harta yang kamu timbun itu akan dipanaskan di api neraka, kemudian disetrikakan di punggungmu. Itu ayat 35 itu gitu. Monggo silakan cek kalau At-Taubah 35. Maka itu menimbun uang itu adalah yang paling jujur sekaligus paling salah. Karena memenjara fungsi uang. Uang itu apa? Kata Tuhan, kata Allah, ya, ayo siapa yang menimbun? Walam yunfiqunaha fi sabilillah, tidak membelanjakannya di jalan Allah, tidak mengedarkannya, tidak membiarkan uang itu beredar. Ini emas dan perak kok Pak yang disebut Allah itu bukan uang kok. Loh ya apa sih? Wong Allah mengatakan alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, orang yang menimbun emas dan perak, kemudian apa? Walam yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Artinya uang yang dimaksud emas dan perak tadi. Walam yunfiqunaha fi sabilillah. Maka kasih tahu mereka itu akan datang adab yang pedih. Apa adabnya? Adabnya yang akhirat itu di surat berikutnya, di ayat berikutnya. Ayat 35. Ya, di neraka nanti disetrika dengan harta. Harta mereka itu dipanaskan di neraka, kemudian di yuhma itu disetrikakan di punggung mereka. Ya, ada adab dunianya. Apa? Adab dunianya itu begini, saudara kalian. Misalnya ya, wong sakmene kayak ini, kita misalkan aja, banyak menimbun uang atau memperbanyak menimbun uang di rumah. Misalnya, apa yang terjadi?
Wes, kita misalkan yang lebih serem aja ya. Se-Indonesia ini, orang se-Indonesia ini bertambah hemat misalnya. Lalu mereka menimbun uang lebih banyak. Akibatnya apa? Uang yang tersedia untuk belanja menjadi sedikit karena banyak yang ditimbun. Betul kan? Misalnya menjadi lebih sedikit, kita misalkan aja 20% gitu misalnya. Apa hasilnya? Bakul bakso itu penjualannya berkurang 20%. Biasanya dia bikin pentol itu 100, sekarang juga jual 100 nggak laku. Yang laku cuma 80. Itu terjadi di semua penjual. Penjual kain, penjual buku, penjual sepatu, penjual gotir, rempeyek. Semuanya. Karena belanjaan kita kurang. Bakul bakso tadi itu, wah dia itu bakul bakso raksasa. Berkurang penjualannya. Terpaksa dia membeli daging berkurang. Yang menderita pedagang sapi. Lah pedagang baksonya sendiri mengurangi pegawai. Terjadilah pengangguran besar-besaran dan kemiskinan. Karena apa? Karena kita bertambah hemat. Waktu di SD dulu, Pak Guru, Ibu Guru mengajari kita, rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat, hemat pangkal kaya. Ternyata keliru. Yang betul itu hemat pangkal miskin. Ini kata-kata mutiara ini, hemat pangkal kaya itu tidak saja terdapat di sini. Di negara-negara barat juga dikenal itu. Hemat pangkal kaya. Sampai-sampai para ahli ekonomi itu kaget ketika menganalisis timbunan uang ini. Ya, ternyata hemat itu bikin melarat. Sebab itu di dalam buku-buku teori ekonomi ini cerita saya tadi itu dikasih judul The Paradox of Thriftiness, artinya paradoks kehematan. Hemat itu enggak pangkal kaya, pangkal melarat. Mengapa? Karena uang menganggur, uang di penjara, sehingga uang yang tersedia untuk konsumsi berkurang. Akibatnya produksi menurun. Kalau sudah produksi menurun, maka pendapatan menurun dan pengangguran merata. Melarat bareng. Saudara sekalian saya, nah itulah tabungan jenis pertama. Paling jujur dan paling salah. Yang benar gimana? Yang benar uang tadi titipkan. Sayyidina Ali itu pernah mengelilingi kota Madinah naik kuda sambil membawa cambuk. Siapa yang menganggurkan uangnya di rumah, menimbun uangnya di rumah? Ayo sini tak cambuk, keluarkan. Orang-orang Arab mempunyai kebiasaan hebat, ya. Kalau mereka bisa berbisnis, mereka bisniskan uangnya. Jika tidak, mereka titipkan uangnya kepada orang yang bisa berbisnis. Menantu Nabi SAW, yaitu Abul As, ketika masih kafir, ya, dipisahkan dari istri beliau. Istrinya ini putri Rasulullah, Zainab. Ini dipisahkan oleh Nabi, pas dipisahkan paksa oleh Rasulullah, karena kafir Abul As. Padahal suami istri ini sangat saling mencintai, sehingga itu membuat mereka berdua menderita. Abul As dan Zainab radhiyallahu anha. Terus kalian yang saya muliakan, akhirnya Abul As ini ketangkap di perang Badar. Ya, terus Zainab ini mengatakan kepada bapaknya Rasulullah SAW, ayah, boleh nggak saya membebaskan suami saya dengan cara membeli? Lakuin duit tanduk. Ada ayah, ini kalung satu-satunya peninggalan ibunda Khadijah. Gitu. Sambil nangis dia itu. Tapi Nabi memang tidak punya uang. Nabi mengatakan, ya wis lah, pakailah itu, tapi tak bicara dulu ya dengan Sabit atau Sofwan, saya lupa, yang
yang menahan suamimu itu. Tak panggil oleh Nabi itu. Ingin loh, anakku tuh anu. Walah repot-repot tapi pun kula culno mawon. Saya bebaskan saja. Bebaskan. Wes. Aku dia pulang ke Mekah. Ngapain dia Mekah? Di Mekah dia mengatakan, Quraisy, ya Quraisy. Saya datang ke sini tidak untuk apa-apa, hanya untuk mengembalikan titipanmu. Ketika saya berangkat berdagang kan, si fulan titip sekian, ya, batine sekian, nih, kasihkan. Sudah semuanya? Ada yang kurang? Sudah beres, tidak ada. Baik, aku mau kembali ke Madinah, masuk Islam. Lalu dia kembali, masuk Islam. Jadi mereka punya kebiasaan begitu. Uang itu tidak dibiarkan nganggur. Cerita seperti itu banyak, tidak hanya menimpa Abul As radhiyallahu anhu saja. Akhirnya Abul As ini gugur di perang Uhud. Saudara sekalian yang saya muliakan, memang kebiasaan orang Arab itu begitu. Nah, itulah yang benar. Kalau bisa edarkan uang. Ya Pak, sisa ya. Uang saya, gaji saya 5 juta, saya pakai hidup 3 juta, 2 juta ini nganggur ya Pak. Bisniskan. Ya kalau bisa berbisnis, kalau tidak Pak. Kayak orang Arab, titipkan. Titip siapa Pak? Nah ini dia. Ini jenis menabung yang kedua. Jenis menabung yang kedua ini adalah menabung yang tidak jujur tapi benar. Kalau Anda menabung 1 juta, setahun kemudian Anda ambil tabungan itu, ternyata tidak 1 juta, tapi 1.100.000 misalnya. Akan tidak jujur itu namanya. Ada tambahan. Kalau uang di mana itu terjadi? Di bank. Kalau kita nabung 1 juta, nanti jadi 1.100.000. Ya, misalnya 100 ya. Kalau kita nabung 10, jadi 11. Kan tidak jujur itu namanya. Ada tambahan. Karena ada tambahan, jadi wajib curiga. Ini duit siapa? Berhakkah saya? Itu. Ya. Uang saya cuma 10 juta loh. Kok jadi 11? Kalau nggak curiga, keliru. Wong duit. Wajib curiga. Nah, gimana hasil kecurigaan tadi? Saudara kalian, ada 2. Ada tabung di bank BOG. Bank yang memberikan bunga. Bank konvensional. Atau bank syariah. Pilih salah satu. Kedua-duanya menambah uang saudara. 10 jadi 11. Kedua-duanya menambah. Cuma beda. Ya. Sama tapi beda. Ya. Pada mbak orang Jakarta itu. Sudah tapi belum. Ya siapa yang bilang begitu? Denmas Rojo. Saudara sekalian, sama tapi beda. Ya, tahukah kita bedanya apa? Saya kasih tahu ya. Uang yang masuk ke BOG itu Bank Ora Genah. Bank Ora Genah itu ya BCA, BNI, BRI sak koncone itu yang memberi dan membayar riba dan menerima riba, bunga. Bunga itu riba. Riba itu haram. Dinyatakan secara terang-terangan oleh Quran dan hadis. Tidak tersamar. Ya, secara eksplisit, secara terang-terangan. Haram. Ya, lebih haram dari babi, lebih haram daripada melacur. Karena babi itu ketika Allah berkali-kali menyebutkan haramnya babi itu Allah tidak menyebut neraka. Sing mangan babi mlebu neraka itu enggak. Tetapi yang mempraktekkan bunga yes neraka dan kekal. Al-Baqarah 275.
Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu ujung ayat ya, kalau ayatnya panjang. Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalah wa amruhu ila Allah. Kemudian wa man 'ada sing sapa nerusno sing pembaleni mereka itu penghuni neraka ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Al-Baqarah 275. Saudara sekalian, nah semua uang yang masuk atau keluar dari bank riba itu dianggap kredit. Kalau Anda masukkan uang, itu Anda memberi utang. Karena Anda memberi utang itu maka Anda dikasih bunga. Kalau Anda menarik uang, maka Anda berutang. Karena berutang itu Anda bayar bunga. Dan bank konvensional hidup dari selisih bunga itu. Ya, maka kalau kita punya tabungan di bank BOG itu, bank orang genah itu, ya, buku tabungan namanya. Ngomongnya menabung, Mbak, saya menabung, ngomongnya gitu. Tapi hakikatnya tidak. Hakikatnya adalah, Mbak, saya utangkan uang ini kepadamu, maka bayarlah bunganya. Beda dengan bank syariah. Beda dengan bank syariah. Kalau kita ke bank syariah, ya jelas yang di bank konven itu BCA, Mandiri, BNI, BRI, Danamon, Permata dan sebagainya. Sudah kan? Kalau di bank syariah, Muamalat, Bank BSI, Bank Jatim Syariah, dan seterusnya. Bukunya namanya tabungan, ngomongnya ya menabung, tapi hakikatnya tidak. Mbak, saya menabung, itu. Tapi hakikatnya tidak begitu. Hakikatnya adalah, Mbak, saya menginvest, saya menyertakan uangku ini ke dalam permodalanmu. Pakailah berbisnis. Nanti kalau ada labanya, saya minta bagian. Apa yang Anda dapatkan dari bank syariah? Bagi hasil. Laba yang dibagi. Nanti kalau ada labanya saya minta bagian. Mbak, saya serahkan uang saya ini ke dalam permodalanmu. Ini bukan utang, Mbak. Ini adalah penyertaan. Pakailah berbisnis. Nanti kalau ada laba, saya minta bagian. Kalau labanya banyak, bagiannya banyak. Kalau labanya sedikit, bagiannya sedikit. Nah, coba kita pikirkan. Yang mana yang halal? Baiklah, saudara-saudara, nggak usah kesuwen, ya. Ini sudah jam sekian. Itulah dua cara menabung. Yang satu memang tidak dibenarkan, menimbun kanzun atau bah 34. Ya, yang boleh gimana? Edarkan. Kalau caranya gimana? Bisniskan. Lah kalau tidak bisa membisniskan, titipkan yang pandai berbisnis. Mencari yang pandai berbisnis sulit, Pak. Ya udah ke bank aja. Cuman kalau ke bank konvensional, Anda tidak menitipkannya untuk berbisnis. Kalau ke bank syariah, yes. Ya, sebab itu ya, ada ancaman bunga itu, ya Allah ya Rabbi, neraka kekal. Maka yang sampai tidak mau berhenti menjadi nasabah bank-bank tidak genah itu, selamat jalan ke neraka. Itu adalah tiket masuk neraka yang paling nyaman.
Pun itu saja. Silakan mari kita diskusikan. Ada yang mau sampaikan sesuatu saya silakan. Saya tak minum dulu. Bapak, Ibu monggo Bu, silakan. Kalau barangkali ada yang mau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Oh, nggih. Bismillah. Bagaimana kalau? Ada kewajiban menabung? Oh, gaji. Oh, gitu. Harus pakai bank itu. Oh, enggak apa-apa. Ya, bagaimana kalau ada kewajiban dari negara, kita ini pegawai gitu ya, harus bayar sesuatu gitu, harus lewat itu. Bank gak genah tadi itu. Ya, oh enggak apa-apa. Tabungan kita di bank syariah. Waktunya bayar, transfer ke bank itu. Itu. Saya pernah menjadi direktur program S2 di UNER. Ketika selama saya jadi direktur itu, uang saya pindahkan ke bank syariah, bank muamalat. Rektor tidak tahu. Rektor, atasan saya rektor itu, dia tidak tahu. Ya, kalau saya perlu setor uang ke rektor, ya saya setorkan aja dari bank muamalat. Karena bank wajib itu adalah BNI, saya pindah ke BNI lalu saya setorkan. Jadi mampir BNI kira-kira 1 menit gitu, uang itu. Satu saat rektor tahu. Lalu datang menemui saya. Mas Herman, saya dengar Mas Herman tidak pakai BNI ya? Iya Prof. Tahu kan kalau kita harus pakai BNI? Itu perintah menteri. Ya Prof, tahu. Kenapa kita ini kepanjangan menteri? Kepanjangan tangan menteri. Kenapa tidak dilakukan? Karena Prof, menteri itu sendiri harus patuh kepada yang lebih tinggi lagi. Siapa? Allah. Saya mencoba mematuhi Allah, sedangkan menteri itu sendiri harus patuh. Menengnya. Wes segini aja. Bagaimana kalau saya perintahkan selaku rektor, kembalikan ke yang semestinya? Bagaimana? Lalu saya jawab, sebaiknya jangan begitu Prof. Jangan menyuruh saya kembalikan, tapi sebaiknya rektor memecat saya, lalu pilih orang lain yang mau mengikuti pendapat panjenengan itu. Oh ya wis, mantu terus jabatan saya diperpanjang 1 periode lagi. Itu betul terjadi. Ya, rektornya waktu itu Prof. Bambang Rahina Setokusumo. Itu Pak. Tidak ada masalah. Pokoknya kalau kita mau mikir sedikit, itu pasti ketemu jalan. Panjenengan pergi ke Jepang, kafir kabeh, panganane haram kabeh. Ya, pasti ketemu jalan. Saya ke sana toh, mangan opo aku, lalu ingat, loh, sing halal 2, yaitu telur sama ikan. Ya, wis makan telur ya, ikan aja, dagingnya wis ora genah kabeh sembelihan di sana itu. Kafir musyrik pisan. Ya, mikir sebentar ketemu. Itu. Monggo, yang lain barangkali. Yes, please. Sana dulu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan bank syariah, apakah di dalam bank syariah itu benar-benar menerapkan sistem ekonomi Islam, di mana ketika seseorang menyerahkan uang yang investasi di bank tersebut untuk berbisnis, di dalam bisnis itu ada kalanya untung dan rugi. Untuk? Di bisnis kan ada kalanya untung dan rugi. Oh, untung rugi ya. Ketika untung ada bagi hasil, oke, sesuai dengan syariah Islam. Lalu kadang-kala rugi di dalam sistem ekonomi Islam, di Islam ya, itu ketika rugi itu kan ditanggung oleh pemodal, bukan oleh pengelola. Nah, itu apakah ada juga di dalam
semuanya, itu kan nanti akhirnya akhir ke bank sentral. Di bank sentral itu dibungakan juga. Nah ini bagaimana? Baik. Pertanyaannya, saudara kalian, adalah bank syariah itu berbisnis. Bisnis itu ada laba, ada rugi. Betul ya? Kalau ada rugi, yang nanggung kerugian itu adalah pemilik uang. Pemilik uang dalam hal ini adalah nasabah, adalah penabung. Apa itu dipraktekkan? Ya, kalau tidak, terus apa namanya? Satu. Nomor 2, jika bank syariah itu mempunyai uang yang banyak, lalu dikeluarkan untuk keperluan segala macam, sisa uangnya sekian miliar sisanya, ya kemana? Masa dianggurkan? Paling-paling larinya ke bank sentral, ke Bank Indonesia di Kebonrojo itu. Paling larinya ke situ. Terus dibungakan, gitu. Betul gitu ya? Pertanyaannya. Bagaimana? Tidak seperti itu. Ya. Laba itu memang dibagi. Kalau rugi memang ditanggung oleh pemilik uang. Pemilik uangnya adalah nasabah. Nasabah Indonesia itu belum siap menerima kerugian itu. Nasabah Indonesia itu sudah dididik oleh Londo. Menaruh uang di bank pasti dapat. Bukan ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan rugi, bukan. Nasabah se-Indonesia ini sudah terpatri di dalam kepalanya, menabung pasti dapat. Nah, di cara Islam, nasabah se-Indonesia ini menolak. Ya, lalu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 14 dan 15. Nanti Anda boleh cek fatwa DSN. DSN itu Dewan Syariah Nasional. Nomor 14-15. 14 mengatakan, bagi hasil dihitung berdasarkan laba atau rugi. Itu. Ya. Tadi itu, nah dihitung betul nggak mau, nasabahnya nggak siap. Lalu nomor 15, ya, ada menghitung yang nggak ada ruginya, nggak mungkin rugi, yaitu bagi hasil, yaitu yang pertama tadi bagi laba, profit sharing, bagi laba, itu keputusan nomor 14. Kemudian nomor 15 adalah revenue sharing. Bagi hasil, bukan bagi laba. Bagi hasil. Berapapun yang didapatkan. Jadi apa bedanya penghasilan dengan laba? Ya, penghasilan itu adalah hasil penjualan saja. Kalau saya jual ini 3 juta gitu ya 3 juta itulah hasil namanya. Kalau ini saya kurangi dengan biaya-biaya, jadi laba. Betul ya? Kalau belum dikurangi laba, belum dikurangi biaya itu namanya hasil. Revenue namanya. Revenue sharing. Lalu Majelis Ulama mengatakan bagi hasil boleh dihitung berdasarkan bagi hasil maupun bagi laba. 14, keputusan 14, fatwa 14 boleh dipakai, fatwa 15 boleh dipakai. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2, kalau bank syariah mempunyai duit banyak, turah, akan larinya ke Bank Indonesia. Jawabannya iya. Ya, sama saja nanti dapat bunga juga. Tidak, karena akad antara bank syariah dengan Bank Indonesia adalah akad ju'alah. Dahulu akadnya adalah wadi'ah.
Ya, tapi kemudian bank-bank syariah itu menolak. Wah, kalau wadiah kami dapat bagi hasilnya sedikit sekali. Wadiah tidak ada bagi hasilnya, yang ada adalah atoya. Atoya itu artinya pemberian, bonus, hadiah. Gitu. Enggak. Nah, dulu namanya SBBI, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Kalau bank syariah mempunyai duit turah, beli SBBI. SBBI Sertifikat Wadiah Bank dulu ya, dulu. Wadiah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Sekarang karena itu bank-bank syariah pada gremeng gitu ya, terus diganti SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Akadnya adalah ju'alah. Ya. Sehingga mereka nanti akan mendapatkan bukan atau ya pemberian, juga bukan bagi hasil, tetapi ju'al. Ju'al itu apa? Ju'al itu seperti upah tapi bukan upah. Ini loh. Kalau saya bilang kepada panjenengan ya, Mas tolong angkat kursi itu, nanti tak ongkosi. Ya, itu bukan, itu upah ya. Gini. Kalau kau bisa melakukan itu tak kasih, kayak sayembara. Kalau kau bisa lakukan itu tak kasih. Itulah ju'alah. Nah, Bank Indonesia itu mempunyai kerjaan besar, namanya membendung inflasi. Itu kerjaan Bank Indonesia. Betul ya? Inflasi itu sebabnya banyak. Satu diantaranya adalah terlalu banyak CUB. CUB itu jumlah uang beredar. Ya, kalau uang terlalu banyak beredar, maka akan ada inflasi. Kalau gitu, kurangi jumlah uang beredar. Maka itu siapa saja yang mengurangi CUB, mengurangi jumlah uang beredar, dia telah ikut serta melaksanakan kerja besar Bank Indonesia tadi itu. Bank Syariah menyerahkan duitnya oleh Bank Indonesia dianggap dia atau diperlakukan dia itu membantu program BI mengurangi jumlah uang beredar, menyetop, membendung inflasi, maka dikasih ju'alah, dikasih upah. Itu, wah, Anda sudah ikut membantu dan ya, sebabnya inflasi itu ya tidak hanya jumlah uang saja ya. Mengurangi jumlah uang beredar itu bagus, tapi harus terdaftar. Harus dilaporkan ke BI. Kalau mengurangi sendiri, saya punya uang saya membakar sendiri gitu nggak boleh. Ada nggak yang begitu? Menganggurkan uang besar-besaran? Ada, manten. Saya sampai sebel saya ini. Manten, terutama kalau mantennya itu sarjana ekonomi, dan saya yang khutbah, mesti tak singgung. Mana mas kawinnya? Ini ya, mas kawinnya. Iya, berapa itu? 5 juta Pak. Di dalam kotak, betul ya? Nanti uangnya itu dipelungker-pelungker gitu, gambar kembang, gambar kupu gitu, betul dia. Terus diapakan tuh? Ya nanti dipasang di tembok Pak. Loh, itu mengurangi JUB. Dan tidak terdaftar di Bank Indonesia. Hah? Oh, yang bukan uang asli oke. Tapi dosanya yaitu pamer. Ya, pamer kan dia dan diarani asli gitu. Hah? Ini loh. Islam menyuruh kita bayar mas kawin itu supaya kena dibelanjakno, bukan supaya dipamerkan. Itu. Ya. Kanjeng Nabi itu unta. Itu kok anu ya. Apa 40 unta? Itu lah sampean seperangkat alat sholat. Wis ngono gak tahu sholat pisan. Baik ya saudara sekalian.
saya rasa sekarang sudah 5:30. Itulah yang dapat kita bicarakan. Kalau masih ada, oh tadi saya utang di sini. Sitok gas, nggih. Gini, ada orang lengkap yang jualan buat beli tapi order. Artinya kalau tidak ada orang yang nanya, ya uang yang lebih digunakan karena tidak ada masuk itu apakah termasuk menimbun uang? Oh, orang berdagang secara order. Artinya kalau nggak ada yang pesan dia nggak belanja. Lah selama nggak ada belanja, uang yang nganggur. Apakah itu kanzun? Apakah itu timbunan? Jawabannya iya. Maka itu taruh di bank, jangan taruh di rumah. Itu taruh di bank. Ya. Kalau Pak, misalnya aja apa? Akadnya mudharabah. Akadnya mudharabah. Tabungan bank itu ada 2, tabungan mudharabah dan wadiah. Ya, tabungan mudharabah itu Anda dapat bagi hasil. Kalau tabungan wadiah itu Anda mendapat atoya, pemberian. Pemberian itu sak senenge bank, sedikit atau banyak, atau enggak memberi. Wadiah itu artinya titipan. Titipan itu mendapatkan atoya. Kalau mendapatkan bagi hasil. Kalau mudharabah. Silakan pilih yang mana. Ada 2. Deposito juga ada. Deposito cuma 1, yaitu deposito mudharabah. Ya, saudara sekalian, gimana Pak kalau itu uang? Kalau nggak ada pesanan nggak berbisnis. Kalau begini, apa itu namanya? Pas nggak punya uang, ada pesanan, gimana? Ya sudah, uangnya calon pembeli itu aja yang saya pakai, bayar dulu, nanti baru saya pakai beli, terus saya kirim, gitu ya. Itu tidak boleh karena Nabi mengatakan, la tapi ma laisa intak. Jangan kau jual barang yang tidak ada padamu. Jangan kau jual kalau barang itu belum jadi milikmu. Nabi dawuh begitu. Pun guys, saudara kan, saya kira itu udah siang. Kalau masih ada pertanyaan, ganjel di hati, silakan tulis saja. Kemudian silakan jawab sendiri-sendiri. Ya, satu. Nomor 2. Nih ada seorang bapak kaya raya, namanya Pak Abu. Sogeh pokoknya, sogeh wis. Ya, pesawat terbang dia punya. Kayak Kaisang gitu. Wow, rumahnya kayak istana, kapal dia punya. Satu hari Pak Abu, namanya Pak Abu itu, pergi mengunjungi kapalnya itu untuk membuka layar. Datang, buka ya, cetek, buka layar. Demikianlah Pak Abu masang layar, buyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.